Apa hubungannya ayat Al-Quran dengan ini? Hal ata 'alal insani 'inum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, dari sperma, amsyajin, kami campur dengan sel telur, nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Ternyata janin dalam kandungan sudah mendengar dan melihat sebelum lahir ke dunia. Janinnya perlu tenang di dalam. Itulah kenapa ibu hamil disuruh baca Quran. Jadi ibu hamil muslim nggak perlu dengar musik, cukup dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran MP3 yang didengarkan. Beruntungnya istri-istri yang suaminya alumni pesantren Al-Murad. Dia tidak mendengar, nanti 20 tahun lagi. Istrinya nggak perlu ngidupkan MP3, istrinya nggak perlu ngidupkan YouTube, karena dia mendengar suaminya murojaah ngulang hafalan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa niru suara imam tadi, lembut sekali suaranya. Allahu Akbar. Gimana lah cara menirunya ya? Suara saya kasar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut seperti bulu perindu. Begitulah istrinya mendengar, anaknya di dalam tenang, istrinya mendengar tenang. Maka ibu-ibu dimanapun berada, kalian ingin mencari menantu? Carilah imam tadi. Udah menikah imam? Belum menikah? Saya punya anak laki-laki semua. Kalau saya punya anak perempuan, saya booking dari sekarang. Ibu-ibu saya ingatkan, saya ditelepon sama ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Ustaz? Bisa. Di mana? Di masjid. Ketemu di masjid. Ada apa bu? Ibu kenapa menangis? Anak perempuan saya Pak Ustaz. Takut pula saya dikasihnya anak perempuan. Ibu nangis kenapa? Anak saya ini sudah nikah Pak Ustaz. Terus ternyata suaminya pecandu narkoba Pak Ustaz. Nasi sudah jadi tai ayam. Suami pecandu narkoba, kalian cerita bubur juga lagi. Dalam acara rapat dengan Basnas ini, Badan Amil Zakat Nasional, kita akan rapat. Tiba-tiba pas mau rapat, saya dipanggil Ketua Basnas. Mohon Ustaz Somad tidak ikut rapat. Loh, kenapa Pak Ketua? Kita ada tamu di sana. Ustaz melayani tamu saja. Saya ketemu dengan tamu, istrinya 70, suaminya lebih 70. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Dua-duanya nangis. Ada apa Pak? Saya bilang, anak saya Pak Ustadz nikah sama mu'alaf, pura-pura masuk Islam. Sekarang cucu saya sudah lahir 3, sekali murtad 5 Pak Ustadz. Anak saya murtad, suaminya murtad, cucu saya 3 Pak Ustadz. Gara-gara salah pilih menantu. Inilah gara-gara dulu tidak menerima penghafal Quran. Kalau yang datang SH silakan masuk, kalau yang datang SE silakan masuk, kalau datang profesor doktor welcome, datang penghafal Quran. Nanti anakku makan apa? Orang yang selalu berpikir makan, tolong bawa ke rumah sakit. Jangan-jangan otaknya di lambung atau lambungnya di otak. Ini namanya otak udang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penghafal Quran Allah akan menjamin rezekinya insyaallah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi, illa 'alallahi rizquha. Allah menjamin rezekinya. Belum ada lagi penghafal Quran mati kelaparan. Tapi yang banyak lapar itu belum tentu bisa baca Quran. Insyaallah. Yang menurunkan Quran siapa? Allah. Yang menurunkan rezeki Allah. Allah itu berapa? 1.
Bukan berarti ini Allah spesialis menurunkan Quran, ada lagi Allah kuadrat menurun. Nggak ada. Allah itu satu, bukan dua, tidak berbilang. La ilaha illallah. Dia yang menurunkan Al-Quran. Mustahil dia tidak menurunkan rezeki untuk para penghafal Quran. Saya nggak maulah anak saya jadi ustadz, nanti kurus kayak Ustadz Somad. Ini kurus bukan karena tidak makan, ini memang sudah takdir begini. Saya dikasih tahu sama dokter, Ustadz tolong makannya agak banyak sedikit supaya Ustadz kelihatan lebih berwibawa. Karena Ustadz kurus itu kurang berwibawa. Jadi gimana caranya biar saya agak gemuk Pak Dokter? Minum susu kental manis 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Saya beli 90 saset, pagi, siang, malam minum. Setelah 1 bulan saya timbang, nggak naik. Saya tanya dokter, jamaah kita orang Batam, Pak Dokter, ini kenapa nggak naik? Sudah Ustadz minum? Sudah. Berapa kali? 3 kali sehari. Berapa lama? 1 bulan. Nggak naik? Enggak. Berarti memang sudah takdir Pak Ustadz. Yang penting sehat. Jadi adik-adik nanti kalau pulang ke rumah tahu-tahu orang tuanya bilang, kok kenapa kurus sekali? Aku memang kurus mak, tapi di kepalaku 30 juz. Bapak berapa? Saya 3 juz Pak Ustadz. Juz mangga, juz melon, juz pokai. Insya Allah adik-adik nanti orang yang dibanggakan orang tuanya, insya Allah. Amin. Berikutnya poin yang ke-8. Apa itu yang ke-8? Ternyata ada orang mau dioperasi. Dioperasi itu mesti disuntik bius untuk menghilangkan kesadaran. Sebelum disuntik, ini yang cerita namanya Syekh Hasan. Sebelum disuntik, dia bilang ke dokter, tolong suntik saya ketika saya sudah baca Quran. Nanti pas sudah saya baca, suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dokter pun menyuntik. Begitu bius masuk, semua bisa dibekukan oleh bius. Mata tertutup, telinga tak mendengar, berhenti, tapi ada yang tidak bisa berhenti. Apa itu? Hafalan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dihentikan dengan bius apapun. Kenapa? Karena Allah yang menjaga, memprotek. Sama seperti datang virus menyerang handphone. Virus datang menyerang laptop, semua file hilang. Tapi ada satu file yang tidak. Kenapa? File ini diprotek. Sama seperti pesawat terbang meletup, meledak, jatuh ke laut. Nauzubillah. Tapi ada satu file yang tidak bisa diserang, dihancurkan. Apa namanya? Black box. Black box tidak hilang. Black box dicari, pesawatnya hancur, black boxnya dapat, diperiksa. Apa teriakan mereka terakhir waktu pesawat itu meledak? Ternyata teriakan terakhirnya adalah Allahu Akbar. Nggak ada teriakan terakhir mama, nggak ada. Yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang. Sayang, pas dia meninggal teriakannya serentak di pesawat itu Allahu Akbar. Kalam Allah itu yang akan mengingatkan kalian. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin. Makanya orang yang hafal Quran matinya husnul khatimah. Berikutnya yang ke-9. Ini tausiah Ustaz ini sampai jam berapa ini Pak Ustaz? Kalau tuan membeli peniti, pakaikan peniti di kain selendang. Tausiah ini akan segera berhenti kalau makanan sudah terhidang. Ustaz kok tiba-tiba ingat makanan? Saya ngelihat mereka sedang menyiapkan di balik jendela. Berikutnya yang ke-9. Yang ke-9, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat di kepala kita ini ada memori. Memori bahasa Inggris, bahasa kitanya ingatan. Ustaz ingat dengan saya. Mohon maaf ya, kau tidak terdaftar dalam memoriku. Ya,
memori ingatan. Ada pasien di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, sudah diponis koma, belum titik, koma, sedikit lagi titik. Lalu istrinya dipanggil sama dokter, ini suamimu ini sudah tidak ada harapan lagi, bawa dia pulang ke rumah. Artinya dia hidup itu karena cuma ada alat bantu. Kalau dimatikan alat itu sudah innalillahi wa inna ilaihi, suruh bawa pulang. Artinya kalau sudah suruh bawa pulang itu sudah siapkanlah kain kafan. Tiba-tiba bapak yang sudah diponis ini bangun. Hah? Suruh, saya sangka tiba-tiba yang diponis tadi bangun. Pas dibangun, dokternya heran, dokter Cipto Mangunkusumo heran, loh ini di luar Nurul. Mohon maaf Ibu Nurul kalau pasti ditanya, akhirnya ditanya sama keluarga, kenapa kamu tiba-tiba sadar kamu sudah diponis mati? Kata dia, waktu saya sedang koma itu tiba-tiba datang. Siapa yang datang? Ustadz Somad. Datang Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Ustadz Somad nanya, kapan tablik akbar? Terbangun dia Ustadz Somad. Akhirnya tim dari Jakarta mengontak saya, Ustadz kapan bisa buat tablik akbar? Di mana? Kampungnya di tepi Danau Maninjau di Sumatera Barat. Akhirnya kami buatlah tablik akbar tahun 2019, 5 tahun yang lalu. Yang buat, saya tanya Pak Haji, betul Pak Haji waktu koma itu saya datang? Iya, tapi saya nggak datang Pak Haji. Kok bisa Pak Haji melihat saya? Akhirnya saya ini orangnya rasional, karena kalau saya tidak rasional pasti saya sudah merasa saya wali kan. Saya ini orang rasional. Saya tanya, Pak Haji kalau di rumah di kamar nonton apa? Saya nonton ceramah Ustadz. Oh. Pagi kalau berangkat ke kantor di mobil nonton apa? Saya nonton ceramah Ustadz. Malam sebelum tidur nonton apa? Nonton ceramah Ustadz. Rasional. Berarti saya terekam dalam memorinya. Itulah kenapa waktu dia mau mati, waktu dia koma, maka yang hadir itu adalah memori. Maka saya ingatkan ke bapak-bapak, buanglah mantan pada tempatnya. Karena saya khawatir pas kalian koma nanti dia yang muncul. Hati-hati kalian. Bayangkan istri kalian datang menjenguk, tiba-tiba yang kalian sebut nama orang lain. Apa nggak disuntiknya mati kalian? Betul kan Bu? Waspadalah. Penghafal Quran, satu hari dia mengulang hafalannya 2 juz. 1 bulan dia khatam 2 kali. Satu tahun dia khatam 24 kali. Maka memori yang terkuat di dalam kepalanya adalah Al-Quran. Makanya semua penghafal Quran ini matinya husnul khatimah. Mimpinya Quran, ngigaunya pun Quran. Terbangun dia Iqra Maka anak saya wajib masuk pondok hafal Quran. Anak pertama Mizyan Hazik Abdillah, kamu Hazik wajib masuk pondok hafal Quran. Kalau nggak mau kupecat jadi anak. Sami Ahmad Misbahi Ibadillah wajib masuk pondok hafal Quran. Keponakan saya Nastaca Khairun Nisa wajib masuk hafal Quran. Habibi Abdillah masuk. Sekarang dua-dua sedang di pondok. Tidak boleh di rumah nonton TV, main game online. Main game online. Duitnya dari mana? Pinjaman online. Setelah duit banyak dari main apa? Judi online. Nerakanya offline. Kok pikir nerakanya online? Enak sekali. Nah, inilah hebatnya penghafal Quran. Saya ini orang kampung Pak Ustadz, saya ini nggak dapat pendidikan, saya ini nggak masuk pondok, saya nggak ngapal Quran. Saya balas sakit hati saya Pak Ustadz.
anak saya mesti jadi penghafal Quran. It's right, bagus, mantap. Jangan berprinsip jadi orang tua, saya ini bodoh Pak Ustadz, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Tidak ada alasan masyarakat luwuk banggai anaknya tidak menghafal Quran. Saya sudah sampai ke pondok yang cantik dan indah ini. Pemandangannya kemarin matahari tenggelam, ini sunset, matahari terbit, sunrise. Kemarin matahari tenggelam, jadi saya kemari ini 2 kali matahari terbit, matahari tenggelam. Cantik indah pemandangannya. Melihat kota-kota hidup di bawah. Kemarin matahari akan tenggelam, nampak rona merah di ufuk barat. Begitu cahaya muncul, saya buatkan video pendek. Pagi ini matahari terbit, tinggal nanti kunjungan yang ketiga tengah malam. Masya Allah, pondok pesantren Al-Murad. Murad diambil dari kata arada yuridu, iradatan, keinginan yang kuat. Murad sesuatu yang diinginkan. Orang ingin untuk sampai ke atas ini, tapi tidak semua bisa sampai karena tempat yang tinggi, terjal, mesti dicapai dengan perjuangan. Dan adik-adik adalah orang yang sudah lulus fit and proper test. Yang ke-10, kenapa mesti menghafal Al-Quran? Karena bahasa yang paling lengkap adalah bahasa Al-Quran. A, B, C, D, E, F, G. Adakah dalam lafaz Inggris A, B, C, F, G itu fa? Enggak. Coba sebutkan huruf fa. Enggak ada. Dalam Inggris fa mesti digabungkan 2 huruf, T dengan H. T dengan H baru jadi fa. 1 huruf enggak ada. Sebutkan lafaz Inggris yang ada fa. Sehat. Apa bahasa Inggris sehat? Health. WHO, World Health Organization. Tapi dalam bahasa Arab fa, hari apa ini? Yaumul Thulatha, hari Thulatha, Thalatha. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa naqsin sa, anfusi sa, wath thamarat tha, wa basyiri sya, sabirin sa. Tidak ada dalam bahasa Inggris. Fa, sa, sya, sa. Ada dalam bahasa Indonesia itu? Enggak ada. Saya suka bukan berarti mentang-mentang udah tobat, udah hijrah. Ini ada pejabat dulu nggak pandai ngaji, begitu tobat hijrah langsung kata sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil. Apa ini syin semua? Dia ada fa, ada sa, ada so, dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Silakan pakar bahasa Prancis datang, silakan yang hebat TOEFL, Test of English Foreign Language, skor 550 paling rendah, 600 skor, tunjukkan mana huruf wad, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebutkan mana huruf a. Nggak ada. Mana ada I love you? Nggak ada. Orang yang paling fasih di dunia adalah orang yang menghafal Al-Quran. A'uju, ada za, ada za, ada ja, ada wo. 4. A'udzu billahi minas syaiton. Setannya nggak lari. Kata setan, kau nyebut nama aku aja salah. A'udzu billahi minas syaiton. Ada ta, ada po. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ha.
Guru saya belajar di Sudan, namanya Ma'had Khartoum li Ta'limil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Tes ujiannya menyebut huruf, diletakkan kapas di atas telapak tangan, nyebut huruf fa. Salah semua. Lalu yang betul bagaimana? Kapasnya terbang dulu, baru hurufnya keluar. Adakah huruf yang begitu halus? Siapa yang menyebut fa? Salah. Anginnya keluar dulu, baru hurufnya keluar. Fasalli, bukan fasalli. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dalam Al-Quran ada intonasi panjang pendek. Dalam Al-Quran ada masuk irama. Irama boleh masuk ke dalam ayat, tapi ayat tidak boleh dikendalikan oleh irama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu imam ngamuk namanya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bebas berkreasi, nahawan, soba, bayati, sika, jiharka dengan irama-irama, tapi jangan masukkan irama-irama yang tidak sesuai sehingga rusak tajwidnya. Iyyaka na'budu, merusak ayat Al-Quran. Makanya juri musabaqah tilawatil Quran mendengarkan bacaan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tempatnya memasukkan lagu itu, bukan asal-asalan saja. Mohon maaf Pak Ustaz, suara saya kurang bagus, nggak bisa nulis kaligrafi Al-Quran. Suara saya nggak bagus. Kalau suaramu tidak bisa bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, Allah beri kekuasaan. Dengan apa? Tangan. Maka tulislah kaligrafi yang indah. Masya Allah, saking indahnya kita pun nggak tahu entah apa bacaan. Itu yang atas itu kaligrafi yang 1, 2, 3, 4 itu atas tuh Al-Mu'izz, Al-Mu'izz, Al-Muzil. Habis itu nggak tahu saya entah. Ini kali-kali Allah, pokoknya ini semua Asmaul Husna lah. Mana tahu orang tua kalian datang nanti menjenguk, nanya, nah itu apa itu? Itu Asmaul Husna lah. Jangan tanya lagi, banyak tanya masuk belakang. Kaligrafi ada namanya kaligrafi kufi, ada kaligrafi rit'i, ada kaligrafi naskhi, ada kaligrafi sulusi, ada kaligrafi diwani, ada kaligrafi diwani jadi. Begitu banyak seni kaligrafi. Oke, suaramu tak bagus, tulisanmu bagus. Oh, tulisan tak bagus, suara bagus. Suara tak bagus, tulisan tak bagus, masuk ke laut. Berenang, jadi atlet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini insya Allah, dulu waktu saya masih kuliah, nanti akan ada namanya internet. Kalau internet ini muncul, akan masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita, merusak anak-anak kita jadi jahat, anak kita jadi kecanduan film porno, anak kita menjadi penjahat seksual. Sekarang tahun 2024, internet merajalela. Apa yang terjadi? Pesantren tahfiz Quran, pesantren tahfiz Quran, rumah Quran, rumah Quran. Siapa yang mengatakan dunia akan rusak, yang hancur? Yang rusak tetap rusak, tapi yang baik tetap baik. Mana buktinya? Pesantren Al-Murad Lu Banggai tetap mencetak para penghafal Al-Quran. Itulah 10 poin yang disampaikan Ustaz Somad. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Tausiah tidak boleh panjang-panjang karena makanan sudah terhidang. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memperkenankan segala yang kita hajatkan, insya Allah. Tolong adik-adik santri tahfiz Quran Al-Murad
Banggai, pagi baca, ada tradisi membaca surat Yasin dalam sehari, seminggu sekali. Saya minta request Ustaz Zainal, boleh pilih pagi, boleh pilih malam pas mau tidur atau bangun pagi, baca Yasin serentak sekali. Habis baca Yasin itu, ya Allah, kami memohon kepadamu berkat surat Yasin ini, sampaikan hajat kami. Hajat yang pertama, supaya Pak Ahmad Ali jadi gubernur. Hajat yang kedua, supaya Ibu Suryanti menjadi bupati. Bisa? Yang tepuk tangan dulu. Ini terserah, mau pagi habis subuh atau malam habis maghrib atau pas mau tidur, baca Yasin serentak sekali. Habis baca Yasin, doanya begitu, kami bertawassul kepadamu dengan surat Yasin ini, karena kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Yasin, buka tafsir Al-Quranil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin, kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Namanya bertawassul dengan surat Yasin. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berkat surat Yasin ini tunaikanlah hajat kami. Hajat satu, hajat dua. Hajat yang lain kalau Bapak mau tambah boleh, tapi kalau sifatnya rahasia jangan diucapkan keras-keras. Nanti istrinya nanya, apa hajatmu? Bisa ya? Bisa kan? Nanti dipimpin oleh Ustaz Zainal insyaallah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu kepada kami berkat kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya pembimbing hidayah untuk kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar. Berikan kami rezeki supaya kami bisa membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati jiwa kami. Wa dhahaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai pengusir segala kesusahan gundah gulana kami. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Jadikan Quran sebagai penolong pemberi syafaat bagi kami. Allahumma ja'alil Qur'ana lana wa la alaina. Jadikan Quran sebagai pembela kami, bukan penghujat kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak kami ini orang yang memperjuangkan Al-Quran nanti di masa akan datang dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma mla' qulubana bil Quran. Penuhkan hati kami dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'al hadzal ma'had al-murad ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikan pesantren Al-Murad pesantren yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhul huffaz wal qurra wal mufassirun. Keluar dari pesantren Al-Murad ini alumni-alumni para penghafal Quran, ahli qiraat dan ahli tafsir ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga pesantren ini, alumninya, gurunya, ustadznya, santrinya, wali muridnya dari segala perbuatan maksiat tercela. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berkat Nabi Muhammad, berkat Al-Fatihah, berkat Al-Quran, berkat surat Yasin, sampaikanlah segala maksud niat baik kami ya Allah. Tercapailah cita-cita kami semuanya ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan keberkahan sehingga Bapak Ahmad Ali menjadi gubernur, Ibu Suryanti sampai cita-citanya menjadi pemimpin daerah Banggai ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk orang tua kami Bapak almarhum Pak Murad yang sudah mewakaf
maafkan yang sudah berkontribusi untuk dakwah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surga ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Wajma'na wa iyyahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti bersama lagi di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.